Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengelolaan mesin kayu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang resin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ciri, ya, kurang lebih sama seperti berputar tentang materi sini. Pada pertemuan kali ini, CPNK-nya adalah mahasiswa dapat sertifikat teknik pengelolaan ABK. Dalam hal ini yaitu resin. Nah, resin apa sih itu resin gitu ya? Resin adalah campuran dari berbagai senyawa organik polimer ya, umumnya aneka zat tingkat yang berbentuk padat atau semi padat dan tidak larut dalam larut organik. Nah, resin ini terdapat dua jenis gitu ya. Resin dan namanya jelas bahwa resin alam ini dari produk alami. Nah, resin sintesis ini merupakan secara senyawa. Nah, ini merupakan contoh kelompok tahan unsur resin ya. Kalau pada senyawa kelompok tahan ya penyusun volatil oil atau minyak siri, sebelumnya kan kita juga sedikit bahas ya, ada isoprena, monoprena, dan karbon. Sedangkan untuk kelompok tahan penyusun resin ada diterpena dan triterpena. Ya, ya. Ulang bus dan resin. Ya, tadi. Nah, udah gitu. Oke, jadi uh, kelompok senyawa karbon penyusun volatile oil. Jadi ada beberapa senyawa karbon penyusun baik dari minyak sini maupun uh, resin. Nah, penyusun minyak atsiri ya, kita udah sedikit singgung sebelumnya. Uh, kita ada propena dan C10 terpena. Lalu untuk kelompok terpena penyusun resin itu terpena terpena. Lihat yang membedakan adalah ikatan dari karbon. Ya. Biasanya dia di berapa 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 karbon gitu ya. Jadi kalau terpena mungkin dia 6 ya. Misalkan dengan satu ini katanya 5 C ya. Selanjutnya yaitu resin alami atau natural resin. Jadi hasil resin alami merupakan hasil eksudasi tumbuhan yang terjadi secara alamiah dan keluar secara alami pembuatan. Pembuatan dan ciri yang pertama padatan. Jadi dia resin itu bisa berbentuk padatan. Okay. Terus dia mengkilap dan bening. Tingkat kecerahannya bisa kita tahu. Lalu dia bisa berbentuk dia bisa rapuh atau bisa dalam kondisi meleleh tidak kenapa terbakar dan mengeluarkan asap dan bau ya. Ini ini merupakan contoh dapat dapat jadi bau khas dari resin alam asin. Jadi di dalam resin itu juga ada asin. Karena kan sama-sama dia ada kelompok penyusun karpet. Selanjutnya klasifikasi resin alam nah titik sangat dipakai. Jadi ada tiga klasifikasi. Pertama hard resin, lalu selanjutnya ada soft resin. Soft resin.
yang adalah bekas pinus. Selanjutnya ada jenis balsam, bisa dari itu kemenyan. Jadi kemenyan mengandung asam benzoat, asam sitrat, balsam. Nah, klasifikasi resin berdasarkan cara pembuatan. Pertama penyadapan, yaitu contohnya biasanya di getah pinus, lalu getah damar, ornat, lalu ada kopal dan kalau untuk pemetikan itu biasanya dari lak. Kalau penembangan dari jarum dan pemungutan itu dari damar dan kopal. Nah ini merupakan contoh-contoh resin alami. Ya. Yang pertama itu Punderuke. Nah, ini bisa disebut fosil. Ya. Jadi dihasilkan dari famili Pinus atau keluarga Pinus. Ini bisa dari Pinus Carta. Jadi cara pemungutan itu dilakukan penyadapan pada bagian belakang filmnya. Nah, kebanyakan Punderuke ini ditemukan daerah penghasilnya itu di Jawa. Nah, penggunaannya biasanya Punderuke ini digunakan untuk teknis, gitu, tracing paper, gitu, campur dalam pembuatan cetak. Resin alami selanjutnya, resin alami selanjutnya yaitu damar. Ini bisa disebut dengan bunga asam berdasarkan warna damar mata kucing, damar asap, damar putih, dan damar hitam. Jadi damar ini dari penghasil dari famili Dipterocarpaceae. Biasanya Lampung ya, terutama damar mata kucing itu menggunakan, bisa juga dihasilkan dari pada Jepang kita biasanya damar mata kucing. Nah, kalau damar asap, damar putih itu dihasilkan dari genus Sorya lainnya. Tapi apa? Cara pemungutannya itu biasa dilakukan ya kalau uh, dengan mata kucing pakai dikoakan gitu, dikoakan jadi pada belakangnya buat koakan ada dalam vaksin tersebut keluar gitu ya, lalu dia membuat, setelah dia mengeras baru kita. Nah dari penghasilan biasanya di Sumatera untuk dari jenis tadi mata kucing ya, bisa ada di Kaltim, Sulawesi. Nah ini biasanya daerah-daerah ini merupakan endemik, jadi famili Dipterocarpaceae. Kebanyakan famili Dipterocarpaceae itu ditemukan penggunaan damar ini, damar Korea bisa digunakan untuk teknik bahan pencukur dalam pembuatan. Oke, selanjutnya resin alami selanjutnya yaitu kopal. Kopal sifatnya itu melengket. Manilah kopal melengket, loba. Jadi sumber penghasilan adalah dari hasil genus agatis, alba, jadi perlu diperhatikan ya, ada di mahasiswa sering tertukar ya bahwa diasumsikan bahwa resin damar ini dihasilkan oleh jenis dari agatis kemarin, dan itu salah ya. Untuk resin damar itu dihasilkan terplatasi itu soft. Sedangkan kalau dari agatis kemarin biasanya ya, yang dihasilkan resin yang dihasilkan adalah
opal. Ya. Nah, cara pemungutannya itu penyemprotan batang pada pohon. Kalau tadi sebelumnya ada potong opal. Nah, daerah penghasilnya opal ini penggunaannya bahan pencampur dalam pekat. Resin alami selanjutnya adalah namanya sebagai suami sumber penghasil dari famili sirap. Jadi saya bisa sirap benzol, sirap organisis. Cara pembuatannya dengan melakukan penyedapan pada batang bagian silang. Nah, daerah penghasil bisa ditemukan dan kemenyan ini digunakan untuk obat luka dan kosmetik. Ya, resin selanjutnya yaitu gaharu, ya, sumber penghasilnya kalau jenis pada pertemuan gaharu kita sudah jelaskan banyak sekali jenis-jenis gaharu, ya, jenis menghasilkan gaharu. Dan kalau di Indonesia dia populer dari jenis akuila, ya, ya bisa juga dari akuila rokapa, akuila tirta, akuila glaria, dan eksokaria agak lengkap. Nah, cara pengurutannya ditebang karena gaharu itu kan disuntikan, ya, di bagian batang, dalam batang bagian gubal dan teras, dia disuntikan kuat dan batang, sehingga untuk mendapatkan, ya, gaharu tersebut batang pohon itu harus. Nah, daerah penghasilnya biasanya Papua. Nah, penggunaan gaharu ini biasanya baku parfum, aromaterapi, itu berupa obat, lalu resin alami selanjutnya terakhir itu kenal kalau itu Dragon Squad, tak badak atau betang orang. Nah, ini dihasilkan dari Camille Almasif atau dari Monox Draco. Nah, cara pemungutannya itu pemetikan buahnya dengan melapisi buah rotan muda. Dari jenis rotan, ya. Namanya melapisi buah rotan muda. Nah, daerah penghasilnya kebanyakan ditemukan di daerah penggunaan jenang ini untuk bahan pewarna keramik, kayu, kertas, dan vernis untuk alat. Selanjutnya, tahap pengelolaan getah. Jadi ada beberapa tahapan proses pembersihan getah. Pertama itu proses pembersihan getah, proses pemasakan atau penggilingan. Itu adalah canning. Nah, dalam proses pembersihan ini kita terdiri dari pengecasan, pencucian, dan proses pembersihan getah. Tadi ada pengenceran, pencucian, dan pencucian. Jadi pengenceran getah dengan penambahan nyawa terpentil dalam tangki melter, ya, untuk panaskan pada suhu 88 sampai 40 Celcius selama 10 sampai 15 menit. Nah, aliran getah dari melter ke shelter melalui filter dengan ukuran 200. Lalu pencucian pada tangki shelter dengan mencampurkan asam oksalat hingga terjadi per batch untuk mendapatkan nutrisi yang berasal dari kotoran. Nah, penyaringan tetap tinggi terhadap asidnya lalu disaring. Yang ditanya getah dialirkan dari shelter ke tangki pelampungan melalui filter mikron, filter mikron. Nah, kalau tadi kita membahas tentang pembersihan getah, ya, beberapa tahapan,
selanjutnya kita berbicara tentang proses pemasakan atau penyimpanan. Ini kalau kita lihat ya, sama seperti yang ada steam distillation pada penyulingan minyak sirih gitu ya, kurang lebih sama karena dia prosesnya sama menggunakan steam. Jadi di industri menggunakan dengan metode uap ya. Jadi getah bersih dialirkan dari tangki penampung ke kettle pemasak melalui filter, jadi lalu dipanaskan dalam kettle pada suhu 160 derajat selama 3 jam mengeluarkan terpenting dan air dalam larutan getah. Ini kurang lebih sama pada proses steam distillation di minyak atsiri. Lalu tahap terakhir itu dalam tahap pengolahan getah itu proses scanning atau pengemasan. Setelah selesai sudah dapat produknya, kita kemas. Ini contoh kettle pemasaknya. Di bagian atasnya, ya, biasanya kalau dia teruapkan gitu ya, ada bagian kondensornya atau bagian, jadi untuk misalkan masyarakat pentingnya uap terpenting dan uap air dialirkan ke kondensor untuk dihubungkan dalam vakum lagi. Lalu tempat minum air dipisahkan di separator dan berderukam yang dihasilkan dalam. Ini contoh dalam pengemasan hasil dari. Nah, setelah yang terakhir, nah yang terakhir dalam setelah kita sudah melakukan proses pengolahan, itu ada proses pembersihan getah, proses penyulingan, atau ada proses scanning atau pengemasan. Tentu hasil itu harus kita uji berdasarkan SNI tahun 1947. Contoh dari penelitian yang dilihat itu adalah warna dan kotoran. Nah, permintaan dari pembeli luar negeri antara optik juga digunakan untuk optiknya kandungan kimia kadar tertentu. Oke, terima kasih untuk pertemuan minyak atsiri pada pertemuan tidak telah mendengarkan penjelasan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.